wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari Senin 26 April 2021 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1442 Hijriah. Kita Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta masih berkesempatan dipertemukan dalam webinar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan seri ke-7 di kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita awali kebersamaan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 110 hingga 115 oleh Bapak Nur Muhammad Mufid, Sarjana Teknik. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor 4. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Musiam MT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Dr. Dadang Khamat yang
sudah hadir dan akan menjadi narasumber dalam pengajian pada pagi hari ini. Yang saya hormati Dr. Ari Ansori, insyaallah menjadi moderator pada pengajian pagi hari ini, dan Bapak dan Ibu-ibu semua peserta pengajian pada pagi hari ini yang bertema paradigma Islam berkemajuan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan, insya Allah kita secara istiqomah dapat menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus dapat berkhidmat di Muhammadiyah ini dengan penuh semangat. Saya sampaikan ini sebagai laporan kepada Prof. Dadang bahwa pengkajian ini kita rancang dalam 14 kali sesi dan ini sudah memasuki sesi yang ke-7. Semuanya dalam setiap sesi itu sudah dirancang dan insya Allah Prof. Dadang sudah menerima. Itu kisi-kisinya seperti ada silabusnya, sehingga nanti pada akhir pengajian insya Allah akan dapat terbit beberapa buku yang tentu saja nanti kita edit oleh tim editor untuk buku tersebut. Kemudian materi itu secara garis besar itu dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai dan ideologi pergerakan Muhammadiyah, dan yang kedua itu berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai dan ideologi Muhammadiyah kaitannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai dan ideologi Muhammadiyah di dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Pada sesi 1 sampai 6 kemarin kita lebih memfokuskan pada nilai-nilai dan ideologi Muhammadiyah. Mudah-mudahan usaha kita dari Universitas Muhammadiyah secara terprogram, terstruktur ini dapat membuahkan hasil. Yaitu salah satu yang akan kita capai adalah semacam mengkokohkan, mengkristalkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam kehidupan beraum, yaitu dalam konteks Universitas Muhammadiyah Surakarta, atau istilah kita yaitu kita akan corporate culture. Jadi corporate culture berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan, yang dalam hal ini merupakan bagaimana nilai-nilai al-Islam, nilai kemuhammadiyahan itu menjadi jiwa dan menjadi praktek aktual di dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah pada semua aspek dan pada semua level. Ini yang menjadi tujuan. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini banyak sekali program yang disinergikan yang kita tujukan pada pencapaian tujuan ini. Salah satunya itu adalah pengkajian. Dengan demikian maka kajian ini merupakan suatu, di samping merupakan refreshing, juga melakukan pendalaman terhadap keislaman dan kemuhammadiyahan. Berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Profesor Dadang Ahmad dan Pak Ari Ansori
telah bersedia menjadi narasumber dan Pak Ari Ansori sebagai moderator pada siang hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Muhammad Musiam, MT. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama inti kajian yang nanti akan dipandu oleh moderator, di mana materi ini akan disampaikan kurang lebih selama 1 jam, dan nanti ada kesempatan selama 30 menit untuk bertanya. Moderator kesempatan pagi hari ini, Bapak Dr. Ari Ansori, Magister Agama, dan selaku pembicara di kesempatan pagi hari ini, Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tema Paradigma Islam Berkemajuan. Baik, kepada Pak Ari Ansori, monggo silakan Bapak untuk memulai moderator pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Terima kasih Pak Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada Profesor Dadang Kahmat yang terhormat, pimpinan universitas, hadir Pak Dr. Muhammad Musiam, Bapak-bapak segenap jamaah Zoom yang dimuliakan Allah. Kali ini memasuki ibarat buku itu bab kedua ya. Kalau kemarin kita bicara banyak tentang ideologi, maka bab kedua ini berbicara tentang aktualisasi. Mengapa demikian? Karena UMS adalah kampus Islami yang memandu perubahan. Gitu. Karena visinya seperti itu, maka tepat sekali hari ini, pagi menjelang siang, kita bicara tentang paradigma Islam berkemajuan. Jadi ini merupakan cara pandang, cara berpikir, bagaimana supaya kita berada pada dalam tanda petik Islam hadharah, Islam progresif, sehingga senantiasa kita bertajdid ya. Karena hadis yang sering dikutip adalah Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amratinha rawahu Abu Dawud. Tidak berpanjang kalam, dalam webinar series yang ke-7 ini setelah hadir Profesor Dr. Dadang Kahmat jauh-jauh dari Bandung ya, dari Bandung. Monggo Prof, silahkan, ada waktu menurut Pak Azhar Akbar tadi 1 jam. Silahkan, monggo Pak Ustadz. Baik, makasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pak Rektor dan Wakil Rektor serta Pak Ari serta seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, alhamdulillah saya bersyukur pagi hari ini bisa bermuajahah bersilaturahim dengan seluruh peserta webinar di pagi hari ini. Ini merupakan satu hal ya, sekaligus saya melihat bahwa Bapak-Bapak itu sehat ya. Bapak-Bapak itu dalam keadaan bugar sehingga bisa mengikuti. Oleh karena itu patutlah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang paradigma Islam berkemajuan. Saya tidak tahu tadinya ini bukan satu berseri ya, dan hari ini adalah
seharusnya menyambung dengan materi yang lalu ya. Tetapi tidak apa-apa kita mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan. Untuk itu saya akan share ini materinya tentang paradigma Islam berkemajuan. Bapak dan Ibu sekalian, saya mulai dengan ayat Quran yang dibacakan tadi oleh Qari. Ya. Itu kuntum khair umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena engkau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini memang ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya memaknainya bahwa umat ini kalau mau umat yang terbaik ya harus melakukan ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan Muhammadiyah menurut saya sudah melaksanakan ini. Kalau orang lain mungkin dimulai dengan tanhauna 'anil munkar. Mereka lebih senang mencegah kemungkaran dulu. Tapi Muhammadiyah tidak. Ta'muruna bil ma'ruf dulu. Melarang orang bodoh disediakan dulu sekolah. Melarang orang untuk pergi ke dukun disediakan rumah sakit. Jadi menyediakan dulu. Kalau saya ta'muruna bil ma'ruf itu maknanya luas ya. Sesuatu kreativitas yang disediakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi mungkin Darul Mafasid itu saya sering kritik juga ya. Mereka kan mendahulukan nahi mungkar, kalau kita enggak. Kita sesuai dengan urutan ayat saja. Membuat dulu sesuatu alternatif, setelah itu baru melarang. Kalau hanya melarang itu gampang ya, semua orang gampang. Dan ini memerlukan pengetahuan untuk menciptakan al-ma'ruf ini. Ya. Tidak hanya begitu saja, tidak hanya mengandalkan kepada agama dalam arti teologi. Itu memerlukan ilmu pengetahuan, menciptakan usaha-usaha alternatif itu. Oleh karena itu, saya senang dengan ayat ini juga, yaitu Hud ayat 61. Wa ansakum minal ardi wastamarakum fiha. Dia menciptakanmu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurkannya. Pemakmur itu juga memerlukan pengetahuan, memerlukan ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi pemakmur tanpa pengetahuan. Kalau saya lihat juga ini Kiai Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah yang kita kagumi. Perkataan beliau itu sangat visioner ke depan ya. Coba lihat. Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah akan datang, maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja kamu berada, jadilah guru kembali kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur dan lain-lain kembali kepada Muhammadiyah. Saya kira ini suatu pemikiran prediksi luar biasa ya. Jarang kiai itu punya prediksi masa depan seperti ini. Dan lihat apa yang disebutkannya, bukan jadi ustadz, ya, bukan jadi kiai, tetapi jadi insinyur, jadi master, jadi guru, merupakan satu keilmuan yang sangat dalam masa-masa yang akan datang. Maka itu saya sangat luar biasa. Lihat memang tentang Islam berkemajuan itu sudah mulai dari sejak beliau, dan inilah ajaran-ajaran dari beliau itu. Mungkin sudah ya Mas waktu pertemuan yang lalu, tapi gak apa-apa. Tahun
murni, tidak bercampurnya dengan TBC, ya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mempraktekkan di dunia nyata. Jadi Muhammadiyah itu mencoba mempraktekkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, terutama pada dunia nyata. Makanya saya berseloroh Bapak dan sekalian dengan teman-temanku. Kalau Islam berkemajuan itu ya Al-Quran. Ya. Kalau Islam ya sunnah Nabi. Sebab Al-Quran itu kalau kita baca bukan ilmu agama dengan sains di sekolah yang beliau melihat bahwa sekolah-sekolah agama itu minus ilmu pengetahuan umum dan sekolah-sekolah umum juga minus ilmu pengetahuan agama. Maka beliau menyatukannya dalam sekolah yang beliau selesai. Dan yang keempat, masalah yang fungsional dan solutif, panti asuhan dan lain sebagainya. Orientasi masa kini dan masa depan, ya. Seperti tadi perkataan beliau itu berorientasi masa depan, ya, yang terus sekolah, ya. Adaptif terhadap modernisasi. Kita lihat pakaian-pakaian dulu itu zaman abad ke-20 ini sudah pakai jas, ya. Ini sangat jarang, ya. Tapi Kiai Hamadal memperkenalkan pakaian modern. Jadi modernitas itu tidak terlarang, ya, dalam Islam berkemajuan. Adaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial. Adaptasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang ada. Zaman 40, 50 itu kan kita perlu adaptasi. Dan ini sudah dimulai sejak Kiai Hamadal, beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Ini sangat penting. Dan yang kelima, mendirikan organisasi untuk berdakwah. Ya. Saya kira ini satu terobosan yang luar biasa, karena menurut beliau tanpa organisasi tidak mungkin dakwah itu akan berkesinambungan. Kenapa kita harus Islam berkemajuan? Ini pertanyaan yang itu. Saya akan melihat kepada hasil penelitian Donald Smith, bukunya Modernisasi Politik. Ini buku lama, ya, pengantarnya Pak Mir. Dia meneliti 5 agama, ya. Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Menurut dia, hanya 2 agama yang membuat penganutnya menjadi maju, modern, yaitu Protestan dan Buddha. Ini ada suaranya, Pak Ri? Hah? Ada? Lancar, Ustaz, lancar. Saya takut nggak ada suara, ngomong nggak ada suara. Lanjut. Yang hanya dua agama yang bisa maju penganutnya itu Protestan dan Buddha. Sedangkan 3 agama lain tidak menjadikan umatnya maju atau modern, yaitu Islam, Katolik, dan Hindu. Protestan diwakili oleh Eropa Barat, Amerika Utara. Sedangkan Buddha diwakili oleh Asia Timur, Jepang, Korea, Cina. Islam diwakili oleh Indonesia, Timur Tengah. Katolik diwakili oleh Eropa Timur dan Amerika Selatan. Semuanya agama-agama ketiga ini tidak maju. Protestan dan agama Buddha merupakan agama reformis dari agama yang terdahulu. Protestan dari Katolik, Buddhisme dari Hinduisme. Maka jika umat Islam ingin maju, harus diadakan gerakan reformasi pembaruan agama. Yaitulah Muhammadiyah yang diharapkan itu menjadi pionir dalam kemajuan
Nah, inilah yang dibuktikan oleh Hiroko Horikoshi, oleh Gates, oleh Nakamura, bahwa orang-orang Muhammadiyah di kota gede, kata Nakamura, itu lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang non Muhammadiyah, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Jawa Barat. Hiroko Horikoshi juga menyebutnya seperti itu. Kita lihat Bapak-bapak sekalian, kemampuan orang Muslim sekarang seluruh dunia. Dari 1,4 miliar Muslim, hanya 8 orang penerima hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu kan indikasi kreativitas ilmu pengetahuan ya. Yang kedua, Yahudi yang hanya 14 juta itu pengarih hadiah Nobelnya 167. Jadi sangat ketinggalan ya. Yang maju itu ialah Yahudi, Kristen, dan Buddha tadi. Komposisi ilmuwan kita lihat. Jepang dari 1 juta penduduk hanya dia punya 5.100 ilmuwan. Amerika dari 1 juta penduduk punya 4.100 ilmuwan. Sedangkan negara Muslim dari 1 juta penduduk hanya punya 215 ilmuwan. Sangat jauh sekali. Indonesia saja, Bapak-bapak sekalian, orang yang berpendidikan tinggi itu kurang dari 2%. Ya. Jadi piramidnya itu untuk orang Indonesia masih besar, SD ke bawah. Hampir 60% penduduk Indonesia lulusan SD ke bawah. Yang paling parah adalah kemampuan membacanya yang sangat rendah. Negara produsen vaksin sekarang ini ada 18. Tidak ada satupun negara Muslim yang menjadi produsen vaksin. Pada orang negara-negara yang lebih rendah dari negara Muslim ada Kuba, Kazakhstan, India. Mereka sudah bisa memproduksi. Negara Islam, Saudi, Indonesia, Malaysia, Turki, semuanya tidak membuat. Ya. Sekarang ini, hari ini, per hari ini. Ini juga satu perlu yang perlu dipikirkan kenapa Islam berkemajuan itu perlu ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Apa dasar Islam berkemajuan? Nah ini Al-Quran, hadis Nabi, sejarah Islam awal, dan sejarah Muhammadiyah. Al-Qurannya pertama Al-Alaq ya. Ini penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu atas nama Tuhan yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu yang telah mengajarkan dengan kalam, mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak ketahui. Tadi yang berbahagia, ini tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin itu. Iqra itu. Itu di kaum muslimin itu catatan dari UNESCO, orang Indonesia yang rajin membaca itu hanya 0,01%. Dari 2.700.000 penduduk itu hanya 270.000 yang senang membaca. Luar biasa. Dan kalau dirata-ratakan hasil bacaan, penduduk Indonesia 11 halaman per tahun. Gimana mau maju kalau Iqra seperti ini? Membaca, tapi membaca buku tidak rajin. Dia tidak merefleksi antara rajin membaca Quran dengan rajin membaca buku ilmu pengetahuan. Saya punya mahasiswa S2, S3, rata-rata mereka malas untuk membaca.
Saya kira ini perlu perhatian betul ini. Iqra ini kan tidak pakai objek ya. Kalau tidak pakai objek bersifat umum, apa saja yang dibaca, termasuk ilmu pengetahuan. Tapi orang-orang Islam menerjemahkannya Iqra-nya kepada Al-Quran. Bukan, Al-Quran itu hanya sebagian yang harus dibaca. Ya. Bukan itu. Yang kedua, ini Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikat wa qala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda karena dia menjadi khalifah fil ardi. Ya. Jadi saya mengutip salah seorang guru besar matematika, Jeffrey Lang ya. Setelah membaca ayat ini dia masuk Islam. Kata Jeffrey Lang, kita diciptakan ke dunia ini untuk jadi terpelajar. Ini buktinya. Ketika Adam diciptakan, Allah pertama kali mengajarkan Adam supaya pintar, hebat. Maka dialah jadi khalifah fil ardi. Sekarang jadi khalifah itu di dunia ini kan bukan kaum muslimin ya. Amerika, Jepang, Cina sekarang itu, Eropa yang menjadi khalifah itu. Karena mereka lah yang mempunyai wa 'allama Adama asma'a. Mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ya kalau kita mah tidak. Nah ini juga Ali Imran 190-191 menjadi dasar dari Islam berkemajuan. Tadi yang berbahagia ketika ayat ini turun, Rasulullah itu menangis luar biasa. Tidak tahu kenapa menangis, tapi ketika ditanya oleh Bilal, dia mengatakan wailul liman qara'a wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membacanya dan tidak bisa memahami isinya, tidak berpikir terhadap isinya. Ya saya kira sekarang kaum muslimin itu membacanya senang, bolak-balik terus, tapi tidak pernah memikirkan isinya. Sehingga mereka itu mengamalkan satu saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka tuh hanya mikirkannya, mempraktekkan zikirnya saja, sedangkan berpikirnya tidak pernah berpikir. Malas berpikir kita kaum muslimin. Produk pikirnya tidak ada. Semuanya kita impor ya. Termasuk Saudi, semuanya juga impor ya. Tidak ada produk berpikir satupun juga. Mengenaskan kan kemarin Allah semoga memberi rahmat pada para pejuang yang tenggelam. Kapal selam yang sudah lama dibuat tahun 79, sudah 40 tahun lebih. Mungkin sudah terlalu tua. Dan kita tidak bisa menciptakan karena itu juga dibuat di Jerman. Diperbaikinya di Korea 2012. Nggak ada di kita ini yang mampu. Karena kita tidak pernah berpikir satupun juga. Maka pantas Nabi menangis itu mungkin membayangkan masa depan kaum muslimin hanya bisa berzikir tapi tidak bisa berpikir. Sehingga beliau mengatakan wailul liman qara'a wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membacanya tidak pernah memikirkan isinya. Kira ini juga perlu perhatian betul pada kita semua. Nah ini sejarah Islam pada masa Madinah saya kutip dari Piagam Madinah ya. Ada 47 pasal. Jadi Rasulullah membinanya pertama tauhid, kedua persatuan, persaudaraan, persamaan hak. Saya baca itu antara Yahudi dengan Muslim itu dipersamakan. Pengakuan kebinekaan, toleransi yang luar biasa,
demokrasi, HAM, dan pembangunan peradaban. Inilah yang dibangun oleh Nabi ketika di Madinah dengan kondisi dan kapasitas seperti yang itu kita lihat. Tapi yang paling mengagetkan saya itu adanya Piagam Madinah itu yang 47 pasal, dan itu luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang tidak aneh, tapi kalau zaman itu, zaman orang masih membenci orang lainnya luar biasa, sudah ada piagam yang seperti itu. Nanti kita bicarakan. Hadis Nabi, antum ma'lamu bi umuri dunyakum, juga sebagai sebuah pemicu bahwa kita perlu mengembangkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ini surat Hud ayat 11. Mangkana yuridu hayata dunya wa jinatahan wa filahim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Siapa yang menaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasnya penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan tidak akan dirugikan. Jadi ini mah kenapa orang Muslim tidak maju, ya karena mereka tidak berusaha dengan keras. Kalau ayat ini lihat, jadi pantas saja atas rahman rahim Allah, siapapun di dunia ini diberi kasih sayang oleh Allah. Ar-Rahman itu kan pelimpah kasih kepada semua makhluk. Maka siapapun yang bekerja untuk kehidupan dunia, ya Allah tidak pernah merugikan, dikasihkan saja. Tidak pandang itu orang Hindu, orang Muslim, orang Katolik, orang Protestan, orang Buddha, orang mana, Allah ngasih. Ya, malah yang tidak beragama pun Allah kasih. Karena itu Allah sebagai penyayang, pelimpah kasih di dunia. Sedangkan Ar-Rahim nanti pelimpah kasih di akhirat yang kita tidak tahu siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengklaim kita, gitu ya. Bagaimana aktualisasi Islam berkemajuan? Muhammadiyah adalah satu-satunya gerakan sosial di Indonesia yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kalau kata Smelser itu, apa yang disebut modern itu? Modern itu ialah kalau ilmu pengetahuan sudah dijadikan memecah masalah kehidupan. Nah, itu modern. Itu J. Smelser ya, dalam modernisasi. Jadi kalau ilmu pengetahuan, maka kalau Islam berkemajuan juga begitu. Kalau ilmu pengetahuan sudah dipakai dalam pemecahan masalah keduniawian. Yang kedua, Muhammadiyah mengubah masyarakat yang tidak punya tradisi literasi menjadi masyarakat yang punya tradisi literasi, membaca dan menulis. Bayangkan saja, Pak, periode awal sudah mendirikan Suara Muhammadiyah, sudah sekolah, itu adalah tradisi-tradisi literasi. Yang sekarang kita agak ketinggalan nih di dunia digital, itu literasi digitalnya agak ketinggalan. Yang ketiga, Muhammadiyah merubah cara berpikir masyarakat yang kolot, konservatif, menjadi muslim yang berpikiran maju, rasional, objektif. Pada titik ini Muhammadiyah telah melahirkan banyak tokoh dan pahlawan nasional dalam perjuangan kemerdekaan kemajuan bangsa. Keempat, Muhammadiyah menghadirkan bukti-bukti nyata peranata sosial baru yang sebelumnya belum ada. Seperti sekolah, udah daftar online, rumah sakit, mendirikan organisasi perempuan yang saya kira satu-satunya di Indonesia maupun di dunia yang punya universitas. Jadi tahun 17 itu kan belum ada satu pun organisasi perempuan, maka Muhammadiyah tampil mendirikan. Ini merupakan implementasi yang sudah dilakukan oleh oleh Muhammadiyah untuk Islam berkemajuan. Ini rumusan Islam berkemajuan pada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, ya, waktu di Jogja.
Islam yang berkemajuan menyajikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Nih, Islam yang berkemajuan adalah Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi ini. Seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam kemajuan adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan, memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang masih diskriminatif, membenci orang lain, itu kan belum berkemajuan kalau kata ini pernyataan. Maka sebetulnya orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang Muhammadiyah yang sudah punya universal etik, ya, sudah etika universal, kata Laurent Kolbe itu seperti Nabi Muhammad SAW di Madinah, dia menyuapi laki-laki kakek-kakek tua Yahudi yang buta, yang selalu memaki Nabi, tapi oleh Nabi dikasih sayangi. Itulah seperti itu. Jadi Nabi berperang itu di Madinah bukan karena dia ingin membenci orang, tetapi karena orang lain mengusir dia, ingin melenyapkan dia dan menyerang dia. Sehingga tempat-tempat perang itu lihat di sekitar Madinah. Uhud, Khandaq, Badar itu di sekitar Madinah. Berarti orang lain yang menyerang ke Madinah, bukan Nabi Muhammad menyerang ke sana. Itu Bapak sekalian. Dipercepat saja karena waktunya. Ini Indonesia yang berkemajuan. Jadi kita pun ingin Indonesia ini maju. Satu-satunya yang masuk itu ialah harus punya semacam apa ya, ideologi maju, ya. Dan salah satu ideologi itu agama. Kalau agama yang dominan di Indonesia ini agama yang orientasi masa lalu dalam kehidupan dunia, saya kira tidak akan maju. Sebetulnya agama Islam itu kalau saya lihat memang untuk kehidupan apa ya, kalau saya lihat sangat sederhana dan minimalis, ya. Itu kita. Kalau di Indonesia itu saya lihat luar biasa. Pikiran, tenaga dan segala itu dicurahkan untuk agama. Sehingga untuk kehidupan ini hilang sama sekali. Maka Kiai Haji ingin sebenarnya seimbang, ya, antara pemikiran untuk keduniawian dan pemikiran untuk agama. Ya, beliau membuat satu semacam klasifikasi seperti itu. Saya pernah diundang di Monash, ya, lalu untuk bicara di depan Civitas Akademika beberapa dosen di sana tentang kapitalisme jabat. Lalu mereka mengatakan, saya kaget di Indonesia itu begitu hangat urusan agama itu. Sehari-hari agama yang dibicarakan. Kalau di sini nggak ada urusan agama itu. Orang capek, banyak bekerja. Pergi kerja, pulang sore, ya tidur. Itu tidak ada yang dibicarakan. Kalau di Indonesia kok hangat sekali. Ya itulah Indonesia mungkin. Ya, saya tidak tahu. Ini kita ini seperti itu. Ya. Oke. Ini hubungan Islam berkemajuan dengan Indonesia berkemajuan.
Dalam pandangan Islam yang berkemajuan, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur, memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia, abdu minanas. Dan itu lihat Pak, saya itu kaget juga membaca Al-Quran itu. Pertama, konsisten. Aqimis sholat wa atu zakah. Yang sholatnya bagus itu ialah wailul lil musallin alladziina hum an sholatihim sahun alladziina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi orang yang sholatnya betul itu ialah orang yang ikhlas dan peduli pada orang lain. Luar biasa itu. Jadi orang yang disebut sholatnya celaka itu yang sholat itu ialah yang lalai, yaitu yang sholatnya ria, tidak ikhlas, dan mengabaikan bantuan terhadap orang lain. Ini oleh karena itu yang Islam berkemajuan itu ini menyeimbangkan kehidupan. Tidak hanya hablum minallah saja, juga hablum minannas. Agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai pedoman hidup, panduan moral, dan etos kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan kesadaran. Ya. Jadi driving force bagi kemajuan itu ya dari agama. Itu Protestan itu kenapa bisa melahirkan kapitalisme, itu karena etikanya dirubah. Termasuk juga Buddha, termasuk juga di Jepang. Saya baca di bukunya R.M. Bella tentang agama Tokugawa, itu terjadi perubahan dalam teologi Jepang, ya. Dari agama Shinto menjadi agama Tokugawa, dan bisa merubah semangat yang tadinya masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, termasuk di mana-mana. Maka kalau Islam tidak mau merubah seperti itu, di Indonesia saya kira tidak akan. Apalagi kan sekarang itu kan dominasi itu bukan oleh Islam berkemajuan. Dakwah kita itu memblek, ya, tidak bisa menjangkau masyarakat luas. Kita hanya segelintir kita saja yang anggota Muhammadiyah, ya. Tidak bisa meluas kepada yang lain. Karena kitanya mungkin tidak proaktif. Berbagai macam krisis dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk merebaknya korupsi, pemaksiatan, dan ketidakadilan antara lain, karena lepasnya nilai agama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ini abad kedua Muhammadiyah itu berbarengan dengan revolusi industri 40 dan 50. Oleh karena itu saya mengatakan kemajuan suatu masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk menjawab permasalahan yang bersifat duniawi. Antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Perlu perubahan total mindset umat untuk memberikan ruang yang sama antara agama dan ilmu pengetahuan. Jadi jangan didominasi semua. Ya sekarang itu kayak ilmu pengetahuan itu karena semua sudahlah. Kalau sakit itu cukup aja berdoa apa. Ya. Enggak ada obat COVID ini ya seperti yang di Rasul pakai gitu. Selalu terbelit oleh itu. Kalau saya enggak, masalah dunia itu kata Rasul ya silahkan kamu lebih tahu. Yang ketiga, membangkitkan semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Islam. Kalau ini tidak tercapai ya sudahlah, tidak akan menjadi maju. Wah. Perlu ada interpretasi kembali dogma-dogma agama yang bersifat zoni. Kalau yang qat'i itu ya sudahlah, nggak apa-apa, sudah di sananya. Allah sendiri memerinci dalam Al-Quran itu yang qat'i itu. Tetapi ada Allah sendiri yang hanya memberikan kisi-kisi umum saja dalam Quran itu. Ya, dalam bab kehidupan. Seperti kekuasaan bagi Allah itu ialah azil. Yang terakhir, perubahan sistem pendidikan dari menghargai
menghafal kepada berpikir kreatif dan berpikir alternatif. Sekarang ini di Indonesia itu sistem pendidikan menghafal. Ujian-ujian itu harus sama seperti dosennya. Jangan Pak, sudah aja apapun yang dijawab oleh mahasiswa kita hargai. Itulah yang melatih kreativitas dan berpikir alternatif. Kalau di kita kan objektif tes, ya, sejak SD itu objektif tes. Dan jawaban tuh 4 kali 4, 16, nggak ada alternatif. 15 tambah 1, tidak ada alternatif. 17 kurang 1, pokoknya harus 16. Jadi di postmodernisme ini kebenaran itu multi ya dalam ilmu pengetahuan itu. Jadi kebenaran itu multi interpretasi, multi macam-macam. Kalau di Indonesia kan makanya nggak ada satupun yang hadiah Nobel oleh orang Indonesia. Kalau Olimpiade betul, ya, karena Olimpiade itu kan bukan kreativitas baru. Jadi coba karena ke depan itu yang diperlukan itu orang yang berpikir kreatif, inovatif, ya, berpikir alternatif, kolaboratif, komunikatif, wah itu yang penting. Kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir inovasi. Kalau sistem pendidikan yang sekarang ya seperti itu. Ya. Nah, organisasi masa depan karena akan mendunia lintas negara sampai hari ini pun kan kita sudah punya PCIM hampir di seluruh dunia dan kita akan mengembangkan amal usaha juga di seluruh dunia. Ini UMS kan sponsorship ya. Yang kedua harus terbuka lintas budaya. Ya. Kalau lintas agama kita masih hati-hati ya. Kemarin saya punya teman pengusaha besar di Bandung itu Cina, agama Katolik. Kalau dia ngomong Padang bisa saya masuk Muhammadiyah, aduh gimana sih? Gini aja tuh Pak Yahya, jadi donatur aja tuh, enggak saya mau masuk. Gimana cara saya jadi apa katanya? Ya kami itu kan organisasi Islam ini, kata saya, syaratnya masuk Islam. Oh kalau dikir saya juga suka dikir katanya. Enggak harus Islam. KTP-nya harus Islam. Bapak juga harus mempraktekkan aja Islam. Jadi belum bisa nampaknya itu, kecuali ya sebagai donatur. Ya. Yang ketiga inovatif dalam tata kelola. Ya. Yang keempat adaptif terhadap perubahan, seperti yang saya lakukan. Adaptif perubahan-perubahan. Zaman digital sekarang tuh adaptif. Untung saja ada pandemi sehingga orang Muhammad itu dipaksa untuk menggeluti dunia digital. Kalau tidak, waduh, sangat lamban sekali itu orang Muhammadiyah beradaptasi dengan dunia digital. Itu yang saya rasakan karena saya diberi tanggung jawab oleh PP itu untuk membidangi ini, pustaka informasi. Dengan Pak Anam tuh, sekretaris rektor. Ini agak lamban kita ini. Untung ini sekarang baru menyadari seluruhnya bahwa perlu dunia digital. Sehingga dakwah kita di dunia digital sangat lemah. Padahal siswa sekarang ini mereka senang ngajinya itu di dunia digital. Ngajinya itu. Hampir 60% anak-anak milenial itu belajar agama dari dunia digital, dari YouTube. Ya. Yang ke majelis taklim hanya 17%. Maka lihat bapak-bapak kalau di majelis taklim nggak ada anak-anak milenial, adanya orang-orang tua aja. Yang kelima, responsif terhadap berbagai persoalan kontemporer. Kira itu bapak sekalian, karena kita akan tetap sebagaimana yang kita kendaki, kita sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajid, gerakan sosial, dan gerakan ilmu. Inilah yang harus kita perhatikan betul ya, kelima identitas kita sebagai Muhammadiyah. Terutama gerakan ilmu nih, kita juga masih kurang greget. Nah,
karena produk-produk sains di kita itu belum masif ya. Universitas Muhammadiyah itu banyak ya, tetapi belum kedengaran produk-produk yang pastinya ya, yang konkretnya mengenai yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Sekira itu Pak Ari, ya mohon maaf ya kalau kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada peserta sekitar 598, hampir 600. Chat ada 18 chatnya. Kemudian salah satu chat itu terkait dengan Hud, surat Hud ayat 15. Ayat 15 tadi yang sudah dikutip. Kemudian baik Prof. Dadang maupun Qori mulainya dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Endingnya tadi ada di samping harakatul Islam, harakatul dakwah, harakatul tanzir, tambahannya saya kira yang penting sekali harakatul ilm. Sekarang giliran Bapak Ibu semua merespon, apakah lewat chat, apakah dengan raise hand, monggo dipersilahkan. Ada waktu berapa menit lagi Ustadz Azhar? 30 menit lagi Pak. 30 menit lagi. Ya. Tolong di note. Ya, tadi baik. Ada permohonan untuk materinya ini penting sekali untuk disimpan dan di-share gitu. Ya. Silakan. Ya. Di chat ini sudah ada Pak Ari? Ya, di chat ya. Ya, yang pertama saya kira itu yang terkait dengan HUD tadi, penekanan kembali tentang HUD 15 yang pertama. Nanti sambil jalan berikutnya. Monggo Pak Dadang. Oh, ya. HUD, surat HUD ayat 15 yang tadi dikutip itu. Yang wa ansakum minal ardi wastamrakum biha. Mangkana yuridul hayat dunya. Oh, ya. Mangkana yuridu hayata dunya wa jinatahan wa fi ilaihim a'malahu. Jadi ayat ini sebetulnya itu rangkaiannya dengan sebentar ya. Rangkaiannya dengan itu ayat itu. Jadi siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini ya silahkan berusahalah melalui kemampuan yang maksimal dari dirinya sendiri. Dari ayat 11 Pak, itu pun 11 ya. Jadi Allah tidak akan pernah merugikan hasil usaha manusia. Ya, kita mulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah pemberi kasih kepada semua makhluknya. Pelimpah kasih kepada semua makhluknya di dunia ini. Dengan tanpa ada diskriminasi apapun. Siapa yang bisa berbisnis, dia akan punya hasil yang juga maksimal. Siapa yang berbisa di sektor produksi juga akan Allah berikan. Allah itu memang di akhirat pun sebenarnya Allah itu sama itu. Wa ma dzalamuhum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Aku tidak pernah menganiaya engkau manusia, tapi mereka sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Itu Jeprilan mengatakan bahwa kalau kita pinter, terpelajar, kita bisa memilih. Dan Allah itu disuruh memilih pada kita. Ya. Apakah memilih alhama fujurah wa taqwaha atau fal yu'min al fal yukfir fal yakfur, iman atau kafir, ya silakan pilih. Ya. Jadi tidak ada Allah memasukkan orang, menyiksa orang, itu bukan, dirinya sendiri yang memilih.
Nah, termasuk kehidupan dunia juga. Kalau kita memilih kehidupan dunia, ya harus memakai ilmu dunia. Kalau Imam Syafi'i itu kan begitu. Man kana yuridu dunya bi ilmihi, wa man kana yuridu akhirah fa bi ilmi. Siapa yang ingin dunia ya dengan ilmunya, sama yang akhirat dengan ilmunya. Nah, kita kemampuan ilmu kita itu tidak untuk kehidupan dunia ini tidak dikembangkan sedemikian maksimal. Dan kita dalam ilmu pengetahuan, kata para ahli, dengan Amerika itu 30 tahun jauhnya itu Indonesia. Kaum muslimin itu. Makanya kita hanya jadi konsumen. Arab Saudi itu Allah memberikan limpahan rahmatnya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa menciptakan peralatan untuk mengeksplorasi sumber daya alam, sehingga dia meminta perusahaan-perusahaan dari barat, dari Amerika, sehingga dia penghasilannya itu terbagi gitu ya, banyak. Seperti halnya kita aja, Freeport tidak punya kemampuan untuk mengolah emas, mengambil emas, ya akhirnya kita hanya punya 10% kebagian, 90%-nya yang punya modal, kesannya yang punya peralatan. Nah itu Pak, makanya di sini Allah mengatakan seperti ini. Silakan saja kalau kamu mau urusan dunia, kalau kamu kehidupan dunia dan perhiasan, kamu usahalah. Allah tidak akan memberikan. Tapi kalau hanya hidupannya itu saja, kata ayat nomor 12-nya, maka habito ma sonau wa makanu yatim. Jadi dia tidak akan dapatkan apa-apa di akhiratnya, ya. Dan semua yang dia usahakannya sia-sia belaka. Habito ma sonau wa batilu bima kanu yaksibun, dan batillah semua apa yang telah dilakukan. Ya kalau hanya mencari dunia saja, maka kita inginnya itu seimbang, Pak. Hubungan dengan Allah diperbaiki dengan baik, hubungan dengan sama manusia itu lebih dengan baik. Itu mungkin Pak Ari ya. Ya, terima kasih Prof. Berikutnya ini ada yang tadi dikutip dari ayat tadi. Ternyata Rasulullah sudah memprediksi kemajuan umat Islam ke depan seperti apa, sehingga beliau menangis. Ya, jadi mungkin karena belum maju ya. Ketika membaca Ali Imran tadi. Oke, silahkan. Ya. Jadi salah ya, Hud 15 tadinya, kenapa 11? Jadi 15 betul 15, kenapa bukan 11? Ya, salah tulis, mohon maaf. Jadi itu kan hadisnya itu saya baca di kitab Tafsir Ibnu Katsir ya. 3 orang pemuda Umar dan Ibnu Umar datang, Umar dan Ibnu Umar datang kepada Siti Aisyah. Ya Ummi Mukminin, ceritakanlah kepada kami akhlak Nabi yang paling mengesankan. Kata Siti Aisyah sambil menangis, semua perilaku Nabi itu ajab, sangat mengagumkan. Tapi kalau aku mau memberikan satu cerita kepadamu, suatu malam ketika dia sedang tidur bersamaku, lalu dia minta izin kepadaku untuk sholat, maka dia ambil wudhu, lalu dia sholat. Tapi dalam sholat itu dia menangis. Lalu sudah selesai sholat, ketika duduk menangis, lalu berbaring juga menangis. Datanglah Bilal. Dia kaget melihat Rasul menangis. Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal engkau adalah orang yang sudah diampuni Allah dosa Anda pada waktu lalu dan pada waktu yang akan datang. Lalu kata Rasulullah, apalah aku abdan syakur, apa tidak saat tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Tadi malam itu turun 2 ayat, yaitu inna fil samawati wal ardi laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fil samawati rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya, perpindahan malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab itu ialah yang berzikir pada waktu berdiri, duduk, berbaring, juga berpikir tentang kejadian langit dan bumi. Sambil mereka berkata, ya Allah,
engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Lalu Rasulullah mengatakan, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang hanya membacanya tapi tidak memikirkan isinya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya ini prediksi saya, Rasulullah itu sudah akan tahu keadaan umatnya akan datang itu seperti kita ini, hanya pandai membaca Al-Quran, tidak pandai memikirkan isinya maupun mempraktekkan. Khusus untuk ayat ini, kita lebih besar ke zikir dan ke berpikir. Padahal hadis-hadis Nabi sudah mengatakan berpikir sesaat jauh lebih besar dari itu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di sini ya sains, ya, tentang wa'alama adama asma, nama-nama benda, kejadian langit dan bumi itu kan, serta proses dan hasil-hasilnya itu kan harus ilmu pengetahuan yang wa ansaakum minal ardi wastamarakum fiha. Allah lah yang menjadikan kamu dari bumi dan Allah juga yang menyuruh kamu menjadi pemakmur bumi. Itu nggak mungkin kita tanpa ilmu pengetahuan. Nah, kita ini kalau lihat ayat ini, kita tidak mempraktekkan berpikirnya, ya, tidak mempraktekkan berpikir. Rata-rata kita ini memang orang yang menghindari berpikir, ya. Ya, kalau agama kan samina wa atona. Kalau ilmu bukan, justru mempertanyakan, meragukan, berpikir. Nah, lebih lanjutnya silahkan dibaca aja di kitab tafsir itu mengenai Ali Imran itu kan sudah banyak lah. Kalau Ismi kan melahirkan imtek ya, tapi prakteknya kan nggak ada. Kalau Muhammadiyahnya sudah mempraktekkan, ada Aika, ada Sain gitu di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tapi tetap kurang menjadi. Saya inginnya kecintaan kepada dan pengembangan sains itu menjadi sebuah kecenderungan umum lah. Kuncinya itu membaca. Tidak mungkin kita akan berkembang sains tanpa membaca. Itu saja. Dan di Indonesia dan di Muslim itu sekali lagi kemampuan membaca sangat rendah. Sangat rendah. Negara-negara Skandinavia yang sekarang paling bahagia di dunia itu tradisinya itu membaca. Ya, kalau Bapak ke Eropa, teman-teman banyak yang sekolah di Eropa, di Inggris tuh Bapak-bapak dari UMS ini kan sudah menyaksikan tradisi membaca mereka luar biasa. Perpustakaan tuh paling besar di negara-negara seperti itu. Kalau di kita, apalagi sekarang sudah meloncat ke zamannya digital, ya. Medsos. Sehari-hari lihat medsos saja. Saya kira itu Mas Ari ya. Ya, ini ada chat lagi, tetapi nanti setelah chat ini dijawab, mohon ada yang voice, ada yang suara, menunjukkan raise hand, sehingga untuk mengakhiri ini kita akan ada semacam dialog gitu. Baik, ini yang berikutnya, chat berikutnya. Di dalam bidang agama itu ada yang sawabit, ada yang tetap. Tetapi di sisi yang lain ada yang mutaghayirat. Gitu. Tarik-menarik antara sawabit dan mutaghayirat, bagaimana supaya tidak mengorbankan yang sawabit. Nah, gitu. Begitu Ustaz, monggo. Ya, saya kira yang pasti itu kan sudah ada rinciannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang zona yang berubah itu kan itu perlu interpretasi kita, dan Allah tidak terlalu memberikan rinciannya ya. Yang memberi rincian itu kayak hukum had ya, itu dirinci. Wudu itu dirinci. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Itu kan sangat rinci ya. Tetapi banyak yang tidak rinci ya. Yang tidak rinci itu diserahkan kepada kondisi masing-masing itu. Maka zaman Nabi ada yang disebut hadis dalam kehidupan dunia, zaman Nabi yang hadis. Makanya kalau saya pribadi dan mungkin ini juga ajar Muhammadiyah,
saya mengamalkan ajaran-ajaran hadis itu yang berkenaan dengan ibadah, akidah, ibadah, dan akhlak. Tetapi yang berhubungan dengan kehidupan dunia, saya lebih senang kepada kebudayaan saya. Tata cara makan saya, materi makan saya, terus pergaulan dengan tetangga, saya tidak terlalu Biru walidain juga saya pakai cara saya karena di dalam Al-Quran tidak terlalu kuat biru walidain, tidak terlalu rinci. Ya hanya jangan kata kasar, harus dipelihara orang tua. Kalau di sini kamu kalau Lebaran datang lah ke kampung, ya saya harus mudik kan, karena orang tua ngomong begitu sebagai biru walidain. Padahal nggak ada dalam Qurannya harus itu kan secara umum ya. Oleh karena itu banyak porsi-porsi kebudayaan yang bisa kita jalankan yang tidak bertentangan dengan teks-teks yang qat'i itu. Teks-teks yang qat'i itu tetap yang harus dijadikan tolak ukur ya, yang qat'i itu. Sedangkan yang pengembangannya kreativitas kita adalah sebetulnya kalau prinsipnya Majelis Tarjih kan gitu. Al-asru fil ibadah haramun. Sehingga ada dalil yang al-aslu fi ibadah haramun, sehingga ada dalil yang menyuruh perintah untuk melaksanakan al-aslu fi ibahah al-aslu fi muamalah al-ibahah. Sedangkan dalam bab muamalah kehidupan dunia boleh saja apa kecuali ada dalil yang mengharamkan, itu saja. Dan yang mengharamkan itu lebih sedikit dari yang dibolehkan muamalah ini. Wallahu a'lam. Saya ini guru besar sosial agama, bukan guru besar tafsir ya Mas Arya. Sehingga kemampuannya begitu aja. Saya melihatnya situasi sosial aja. Saya kira itu Mas Arya. Ya, baik. Kalau ada yang bertanya secara lisan, voice, silakan. Siapa? Kalau enggak akan segera diakhiri. Agus Triyono tak ada. Iya. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Ji, matur nuwun Ustaz Ari. Makasih Prof. Bedang Rahmat atas penjelasannya. Saya pengen menegaskan yang di awal tadi, kalau kemudian tadi disampaikan bahwa kuntum khairah ummatu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kalau kemudian kita lihat di Al-Imran juga di 104 itu kan disampaikan bahwa wal takum minkum umat itu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebenarnya apa sih perbedaan antara al khair itu kemudian juga dengan al ma'ruf, kalau kemudian keduanya kemudian sama-sama baik, kenapa kemudian hal ini dibedakan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan menjadi pribadi yang Islam berkemajuan. Apakah bisa kita samakan bahwa konsep Islam berkemajuan atau menjadi pribadi yang berkemajuan, dalam Islam berkemajuan itu dikatakan sebagai generasi yang kalau dalam beberapa periode yang lalu itu disebut sebagai masyarakat yang insan kamil gitu, yang kemudian manusia yang sempurna gitu. Artinya kemudian penguasaan terhadap pengetahuan, kemudian penguasaan terhadap Quran itu juga bisa maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga ini sebenarnya menjawab tantangan dari generasi digital tadi ya. Kebetulan saya di tahun 2018 atau 19 itu pernah diminta untuk menghadap Pak Dadang Kahmat, hasil riset kami saat itu di UMS. Kemudian ini juga menjadi tantangan nih, karena kemudian kebutuhan-kebutuhan dakwah, konten dakwah digital khususnya itu kemudian seringkali kita masih agak terseok-seok atau masih kalah jauh dengan organisasi di sebelah. Jadi Fastabiqul Khairat kita kayaknya masih betul-betul perlu memasifkan lagi. Contoh kasus misalnya kemudian ketika pada bulan Rajab begitu, ketika kemudian misalnya kami browsing misalnya dakwah khutbah Jumat di bulan Rajab itu, yang di organisasi sebelah itu hampir di semua jaringannya itu ada semua, Ustaz. Jadi meskipun itu satu materi, tapi itu kemudian ada di Jawa Timur, di Jatim Online, di Sumatera Online, semuanya ada. Padahal di situ ada mungkin cerita-cerita yang mungkin mohon maaf dari sisi periwayatan itu kemudian kurang sahih ya. Ada beberapa riwayat-riwayat Israiliyat yang kemudian juga masuk di sana, dan ini perlu diluruskan. Dan
ini sebenarnya juga kebutuhan mutlak ya dari para dai-dai, sehingga kemudian nanti dengan kebutuhan yang ada tersebut, mohon nanti saat Pak Prof Dadang yang mengepalai di bidang MPI itu kemudian bisa betul-betul mewujudkan bahwa bagaimana kemudian konten digital itu betul-betul bisa maksimal. Waten saat matunun. Ya. Jadi ada 3 tadi ya. Pertama yatuna ilal khair yang terkait dengan ma'ruf, kemudian pribadi Islam yang berkemajuan, yang ketiga generasi digital. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Saya yang ketiga dulu saya ya. Jadi terus terang saja memang kita ini Muhammadiyah itu menghadapi era 4.0 maupun 5.0 ini agak kurang responsif ya. Kita ini lebih terbuai oleh produk amal usaha masa lalu ya. Termasuk dalam dunia dakwah, dalam arti tabligh ya. Kita itu masih terobsesi masa lalu. Saya kaget kemarin itu teman-teman, mohon maaf ya, majelis tabligh di sebuah kota besar itu mengeluh dengan adanya pandemi ini karena mereka tidak bisa berdakwah ya. Oleh karena itu ya karena gimana ya, mereka itu rata-rata usia yang sudah produknya bukan produk generasi Yankee maupun Z ya, produk sebelumnya. Kayak saya kan produk baby boomer tahun 52. Pak Ari juga produknya tahun 60-an ya, 70-an. 50. Sama. Oleh karena itu mereka di dunia digital itu tamu. Kalau Mas Agus kan ini produk milenial mungkin ya, Yankee. Sebagai penduduk asli digital native ya, oleh karena itu beda lah pemikiran kami dengan Agus ini. Oleh karena itu saya kira perlu Muhammadiyah itu membuka diri dari generasi yang milenial untuk mengolah itu amal usaha digital ya. Ini PSDM kita sudah punya pusat siar digital Muhammadiyah itu sekarang dilola anak-anak muda ya, dan mereka lebih responsif terhadap itu, terhadap perkembangan dunia digital, tapi juga belum masif. Saya sering ke daerah dan diminta oleh MP daerah untuk menjelaskan kepada pimpinan wilayah tentang pentingnya dunia digital. Sekali lagi karena mereka ini lebih senang bersifat organik, fisik ya, dibandingkan dengan dunia digital. Karena digital itu dianggap oleh mereka sendiri kan tidak pernah membuka ini ya, aplikasi yang ada dakwah, sehingga mereka anggap sia-sia, lebih baik di masjid aja. Padahal di masjid sekarang kan lihat tinggal 17 orang, 15 orang sekarang. Apalagi di negara-negara di daerah-daerah yang sibuk ya, daerah industri itu hampir kita susah mendapatkan jamaah. Oleh karena itu ini memigrasi kepada dunia digital, kesan kepada dunia itu penting digalakkan. Semua ya kata saya tertolong, ini hikmahnya mungkin Allah juga memberikan wabah pandemi ini ada sisi positifnya bagi saya, dan ada kesadaran bagi umum, bagi dunia, terutama bagi warga Muhammadiyah bahwa pentingnya kita beralih ke dunia digital. Sekarang kan saya kalau ngaji melalui ini aja, melalui Zoom, melalui ini. Dan kalau subuh mengaji PWA Bandung itu yang ikutnya 400 itu. Jadi kalau sekali ngaji itu itu 400 audiennya. Seperti ini. Hampir 600, luar biasa itu. 600 audien. Kalau dimasukkan ke aula ribut ini pasti. Kalau kita mau secara fisik ke organik gitu ya, 600 orang itu bukan perkara sederhana ya. Oleh karena itu ini perlu perlu diberikan pengertian ya. Mungkin ya orang-orang yang terutama dai-dai sekarang itu beralih ke sana. Yang kedua itu tentang
Yang pertama tadi tentang khair ummah kun, bukan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Ya, al khair itu ialah kata para ahli tafsir, al khair itu ajaran Allah. Al khair itu lebih banyak kepada ajaran-ajaran yang qat'i tadi yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan al-ma'ruf lebih banyak pada produk-produk non Al-Quran dan Sunnah. Jadi tradisi-tradisi kebudayaan yang sudah diketahui oleh umum itu sebagian ahli tafsir ngomong itu. Sedangkan al-munkar itu kejahatan yang terbuka. Ya. Kalau kejahatan yang tertutup fahsya. Ya, al-munkar itu kejahatan yang terbuka ya, seperti judi gitu ya. Seperti mabuk-mabuk, seperti ya yang terbuka aja, yang dapat dilihat. Kalau zina kan itu tidak terbuka, tertutup. Ya. Sehingga pembuktiannya itu sulit, harus oleh 4 orang saksi. Wah, sangat ketat itu kalau oleh karena itu sangat tertutup, maka disebut fahsya. Innaha fahisyatan wa sa'at sabil. Jadi yang disuruh kita mencegah yang mungkar itu yang yaitu kejahatan-kejahatan yang ada, yang kelihatan, yang akan mempengaruhi masyarakat. Mencuri itu mungkar ya. Minum-minum arak mungkar, berjudi mungkar itu. Tapi kalau kejahatan yang tidak terlihat itu tidak masuk ke dalam itu. Kata para ahli mufasir, namanya juga mufasir kan. Al-mufasir itu kan juga asik kreativitas ya, menginterpretasi. Mungkin kalau Mas Agus bisa beda ya silakan gitu. Tafsir kita itu kan ada puluhan ratusan ya, dan isinya itu beda-beda. Yang menanggapi, saya pernah baca satu tafsir Farid Esah dari Afrika Selatan yang dia tidak menganggap orang Kristen itu jahat. Itu. Ya walantar doangkal Yahuda walantar doangkal Yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi tapi tidak seperti Yahudi orang Nasrani itu. Dia nafsirkannya begitu. Jadi yang jahat itu orang Yahudi, sedangkan orang Nasrani itu tidak seperti orang Yahudi. Lah di sana itu lah napi bukan dasar aja ya. Jika itu wau di sana itu enggak disebutkan, bukan wau atap, wau apalah. Itu salah satu salah satu penafsiran. Saya kira yang namanya penafsiran kan sangat multi interpretasi ya. Termasuk yang kemarin disertasinya Yogyakarta kan yang bikin heboh itu tafsir salah satunya. Jadi yang mana tafsir yang mau kita pakai? Apakah tafsir yang menggiring kita masa lalu atau tafsir masa yang akan datang? Terus yang kedua mengenai kepribadian Islam berkemajuan adalah kalau ke agama itu yad'u, tidak amar ma'ruf ya. Yad'u ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sabili rabbika bil hikmah. Jadi al khair itu hampir sama dengan sabili rabbika. Ya. Yang kedua mengenai Islam berkemajuan itu ialah menurut saya Islam yang menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan duniawi kita, memajukan ilmu pengetahuan ya. Di samping kita beragama, sebaik juga kita memajukan ilmu pengetahuan, karena agama itu bisa direalisasikan dengan ilmu pengetahuan. Wong sekarang saya kalau mau haji pakai pesawat buatan kafir, saya pakai ini HP ini buatan kafir, pakai ini juga
laptop buatan kafir. Mas Agus pakai ini juga pakai handset juga buatan kafir. Padahal saya harus beribadah untuk pergi haji ya. Dan kopea ini ternyata juga buatan Cina, kafir juga ya. Jadi karena tidak terkembang yang pengetahuan ya kita terbelenggu. Agama itu akan bisa dilaksanakan dengan baik jika ada ilmu pengetahuan yang nah itu ya termasuk seperti yang saya katakan tadi ini vaksin ini. Kita hanya bisa mengimpor aja, tidak bisa memproduksi vaksin. Ada juga yang mau di Jakarta itu vaksin Nusantara heboh. Ada juga yang mau vaksin merah putih belum kelar-kelar ya. Nah itulah seperti itu. Ya berapa hari sekitar? Ya, tapi ini ada satu lagi yang resen, namanya Yeni Oktariana. Silakan ya. Kalau masih ada orangnya. Ustadzah Yeni Oktariana. Bu Yeni, masih ada Bu Yeni? Kalau enggak, mau segera berakhir. Sepertinya sudah tidak ada Pak Ari. Sudah tidak ada ya? Yeah. Terima kasih. Yeah. Jadi kita sudah memperoleh banyak ilmu pagi siang hari ini. Dan waktunya sudah menjelang berakhir. Maka segera saja kita akhiri. Dan insya Allah nanti akan diedit sedemikian rupa sehingga menjadi produk MS yang terkait dengan webinar seri berseri ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Azhar Akbar. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Ari Ansori sudah menjadi moderator di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Enggak, sama. Pak Rektor. Sama-sama Pak Rektor, mohon maaf. Saya tadi mohon maaf ada visitasi tadi. Oh iya. Aduh penting itu soalnya. Iya. Sangat penting. Oke, selamat, terima kasih. Mangga. Matur suwun Pak Rektor, matur suwun. Mangga, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI yang sudah menyampaikan materi di kesempatan kali ini, Paradigma Islam Berkemajuan. Dan Bapak Ibu silahkan mengisi presensi yang sudah kami share. Kemudian insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dalam kajian webinar Al-Islam dan Kemuhammadian seri ke-8 selanjutnya. Saya Azhar Muhammad Karebar mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ilmunya. Terima kasih Ustadz ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasira, Prof. Mangga. Ya, terima kasih walaupun saya di-mute oleh panitia. Ya, benar. Maklum, Prof. Mangga. Saya pamit karena ada lagi ini. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benining setianing sih dadai. Ada benining. Bagus, ya. Nggih, Ustaz wonten dawuh. Wonten dawuh Ustaz Samhid. Oh ya. Biasa saja. Nanti sore besok jadi tengkleng. Oh lah. Monggo panitianya. Solo Utara bagaimana? Solo Utara. Solo Utara mantap membangun panti asuhan 2 hektar iki lagian.
Maju terus sing bener lan bener. Yes, setuju Pak Jum. Ojo lali itu pengajian akbare Pengklengan do teko yo. Ya luring. Pengajian sekali-kali luring, cengkleng. Saya sesuk luring kuwi do teko digawake Pengkleng Mbak Suni, Pengkleng. Absen tanda tangan langsung di kertas. Wes mantap pisan wis setuju. Daring, tapi ya daringnya kayak Pak Jum. Sing melu daring ya akeh Pak.